Hai sobat, ini hanya spoiler Renegade Immortal yang akan tayang minggu depan. Video dan spoilernya mungkin sedikit berbeda. Oke, kita lanjut. Gurunya pernah mengatakan kepadanya bahwa 5 roh elemennya muncul saat ia dilahirkan untuk melindunginya selamanya. 5 roh elemental tidak berada pada tahap akhir pembentukan jiwa saat mereka terbentuk. Mereka tumbuh bersama kupu-kupu merah. Setiap kali dia membuat terobosan, 5 roh elemental juga melakukannya. Semakin kuat kupu-kupu merah, semakin kuat pula 5 roh elementalnya. Adapun dari mana datangnya 5 roh elemental, tidak seorang pun tahu. Pada akhirnya, guru kupu-kupu merah mengorbankan kultivasinya untuk mendapatkan petunjuk. Kupu-kupu merah memiliki tubuh 5 roh elemental. Dalam hidupnya, ia hanya akan menghadapi satu ujian. Begitu ia melewati ujian itu, ia akan memperoleh tubuh 5 roh elemental yang sebenarnya dan tidak akan pernah mengalami hambatan. Namun, meskipun tuannya telah menggunakan kultivasinya sebagai harga, dia masih tidak dapat memprediksi seperti apa ujiannya. Setelah beberapa waktu, hal itu agak dikesampingkan, tetapi ada sebagian kecil hati setiap orang yang menanti cobaan itu. Tepat sebelum perang ini, guru kupu-kupu merah tiba-tiba mendapat penglihatan. Dengan kesempatan ini, dia mampu mengetahui petunjuk tentang ujiannya. Itulah sebabnya sebelum peperangan dia berpesan kepada kupu-kupu merah untuk menyerahkan 5 roh elemennya kepada kakak magang seniornya, agar seniornya itu dapat memimpin Xueyu ke dalam pertempuran melawan aliansi 4 sekte. Sebenarnya semua ini berjalan sesuai rencana tuannya. Dengan menggunakan seniornya sebagai pengganti, kupu-kupu merah berhasil menghindari ujian ini. Akibatnya, begitu seniornya meninggal, ujiannya akan berakhir dan jalan hidupnya di masa depan akan mulus. Itulah sebabnya dia keluar dari keretakan. Tetapi pada saat ini, ketika dia mengetahui bahwa salah satu dari 5 roh elemental telah hilang, hatinya tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan ekspresinya menjadi suram. Ada 8 orang yang berdiri di belakangnya. Di antara 8 orang itu, 7 di antaranya berpakaian sama. Ada laki-laki dan perempuan di antara ke-7 orang itu, dan mereka semua sangat tua karena mereka adalah 7 tetua agung Xueyu. Bahkan setelah kupu-kupu merah memasuki Suzaku, ke-7 orang ini akan tetap mengikutinya dan bertindak sebagai pengawalnya. Orang terakhir adalah seorang pria setengah baya yang mengenakan jubah hitam. Wajah orang ini berwarna kuning pucat, membuatnya tampak sangat sakit-sakitan. Dia mengangguk malas setelah mendengar wanita itu berbicara, lalu melangkah maju dan segera tiba di antara naga hitam dan makhluk ular itu. Dia menatap naga hitam itu dan tersenyum. Aku tidak punya hak untuk membunuh naga ini, tetapi aku bisa menghilangkan garis keturunannya. Pak. Setelah itu dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan tubuh Zhou Wutai bergetar dan mengeluarkan seteguk darah. Dia merasakan kehadiran kekuatan yang dahsyat. Kekuatan ini membuat tubuhnya melesat ke kejauhan seperti meteor. Darah yang dibatukkan Zhou Wutai mengembun menjadi setetes darah ungu di tangan pria paruh baya itu. Kemudian ia menjentikkan setetes darah itu ke alis naga hitam itu. Naga hitam itu mengeluarkan raungan penuh kesedihan, tetapi di samping kesedihan itu ada rasa kebebasan. Naga itu menatap tanah, lalu seluruh tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak saat jiwa seekor naga terbang keluar dan menghilang di kejauhan. Naga hitam itu dengan cepat berubah kembali menjadi gunung setelah kehilangan jiwa naga dan jatuh kembali ke tanah. Naga hitam itu tidak lagi melindungi aliansi 4 sekte. Saat gunung itu runtuh, suara yang dihasilkannya seperti sinyal yang memberitahu aliansi 4 sekte bahwa mereka akan hancur. Pria paruh baya itu menghela napas. Ia kembali ke sisi wanita itu dan terus tampak sakit-sakitan. Akhirnya makhluk ular dengan tubuh bagian atas manusia itu turun sepenuhnya dari celah. Wanita berjubah putih itu mendarat dengan lembut di kepala makhluk ular itu. Dia menunjuk ke tanah dan makhluk ular itu menyemburkan aura biru tua. Saat aura ini muncul, aura itu mulai menyebar dengan cepat. Tidak peduli siapa itu. Jika mereka menyentuh aura ini, mereka hanya akan bisa melawan sedikit sebelum berubah menjadi patung es. Para pembudidaya formasi jiwa tidak terkecuali. Wang Lin menatap pemandangan di hadapannya. Kulit kepalanya mati rasa. Meskipun dia sangat jauh dari wanita itu, kecepatan aura biru tua itu terlalu tinggi. Tanpa sepatah kata pun, dia mengenakan topi jerami dan melarikan diri. Dia menggunakan kecepatan penuhnya untuk melarikan diri dari aura biru tua itu. Tujuannya adalah tempat Zhou Wutai terlempar. Saat aura biru tua menyebar, seluruh aliansi 4 sekte berubah menjadi dunia es. Para kultivator dari aliansi 4 sekte terbang keluar dari sekte mereka dengan ekspresi marah di wajah mereka. Setelah melirik rumah mereka, mereka semua mencoba untuk pergi. Tetapi bagaimana mungkin para kultivator Xueyu membiarkan mereka pergi begitu saja seperti ini? Wang Lin bergerak sangat cepat.
Dia tahu apa akibatnya jika pria setengah baya yang sakit-sakitan itu bertindak. Xueyu akan memotong akarnya kali ini, jadi akan sangat sulit bagi para kultivator dari aliansi 4 sekte untuk melarikan diri. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ia tidak lagi memikirkan hal ini. Sebaliknya, ia berubah menjadi ilusi saat ia terbang lebih cepat. Ia tidak berani berhenti karena aura biru tua itu sangat menakutkan. Segala sesuatu yang disentuh aura itu berubah menjadi es. Wang Lin tidak percaya ia akan selamat dengan mengandalkan keberuntungan. Tak lama kemudian, indera ketuhanannya menyadari bahwa 0,0 km jauhnya ada sebuah lubang di gunung salju. Disitulah Zhou Wutai mendarat. Tubuh Wang Lin menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di gunung salju. Dia sama sekali tidak ragu saat memasuki lubang itu. Begitu dia masuk, dia melihat Zhou Wutai. Zhou Wutai tidak mati, dia hanya pingsan. Wang Lin segera mengambil tas Zhou Wutai dan pergi. Dia tidak berani berlama-lama. Hampir pada saat yang sama ketika dia meninggalkan gunung salju, aura biru tua itu tiba, seluruh gunung salju berubah menjadi gunung es. Saat Wang Lin terbang di langit, dia menggunakan indera ketuhanannya yang kuat untuk menghapus indera ketuhanan Zhou Wutai dari tas penyimpanan. Dia tersenyum ketika menemukan kuali hujan di dalamnya. Tepat saat dia menyimpan tasnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat menara es dengan lebih dari 80 lantai muncul di hadapannya. Seorang wanita tua berjalan keluar dari sana. Dia menatap Wang Lin dengan dingin dan mengangkat tangan kanannya. Wang Lin dengan cepat mundur dan menunjuk alisnya. Anggota inti keluarga Teng yang telah berubah menjadi iblis olehnya terbang keluar. Begitu setan-setan ini muncul, mereka melompat ke arah wanita tua itu. Wanita tua itu menunjukkan ekspresi jijik saat dia menjentikkan jarinya. Setan-setan itu dengan cepat dikelilingi oleh es biru. Wang Lin mengatupkan giginya dan berpikir. Tiba-tiba iblis itu meledak di dalam es biru dan berubah menjadi awan asap hitam. Tubuh Wang Lin tidak pernah berhenti. Dia menggunakan asap hitam untuk menghilang dari pandangan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada lebih dari 1,0 km jauhnya. Dia dengan cepat mulai berlari lagi. Pada saat yang sama, tangan kanannya menunjuk alisnya sekali lagi. Kali ini, dia memerintahkan setiap iblis selain Xu Ligou untuk meledak. Baru setelah beberapa detik melarikan diri, Wang Lin merasa bahwa beberapa iblis telah meledak. Meskipun asapnya sekarang lebih tebal, perasaan seperti jarum di punggung ini masih ada. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Suara muram wanita tua itu terdengar dari belakangnya. Menara es setinggi 80 lantai itu muncul dari asap hitam dengan wanita tua itu duduk di atasnya. Ekspresi wajahnya gelap. Wang Lin tidak menoleh. Ia menepuk tasnya dan asap hitam mengepul. Asap hitam itu mengembun menjadi boneka Nasen Soul. Wang Lin tiba-tiba berbalik saat tangannya membentuk segel dan kilat merah melesat keluar dari matanya. Kilat merah itu memasuki boneka itu saat ia berteriak, "Maju!" Tiba-tiba boneka itu menyerang wanita tua itu seolah-olah dia gila. Wanita tua itu berdiri diam di puncak menara es. Tatapan jijik di matanya semakin kuat. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Tiba-tiba es dan salju di tanah beterbangan dan menghalangi boneka itu. Saat Wang Lin melarikan diri, matanya menjadi dingin saat dia berpikir, meledak. Kilatan merah muncul di mata boneka itu. Saat es dan salju menutupinya, boneka itu meledak. Ledakan boneka Nasen Soul dengan kekuatan penuh sangat menakutkan. Di bawah kendali boneka itu, energi ledakan itu tidak menyebar ke segala arah. Sebaliknya energi itu diarahkan pada wanita tua itu. Pada saat yang sama di tengah ledakan itu, sambaran petir merah menyambar ke arah wanita tua itu. Petir merah ini adalah alam ji milik Wang Lin. Meskipun pengaruhnya terhadap para kultivator formasi jiwa tidak besar, namun tetap cukup untuk mengejutkan kesadaran mereka. Wanita tua itu tidak terlalu peduli dengan kilat merah, tetapi dia sedikit mengernyit melihat ledakan boneka Nasen Soul. Dia meletakkan tangannya di menara es, membuat sinar cahaya putih keluar dari semua jendela. Sinar cahaya putih ini mengembun di sekitar wanita tua itu, membentuk perisai es setebal 10 kaki. Namun wanita tua itu tidak pernah menyangka bahwa petir merah itu akan menembus perisai es itu begitu saja seolah-olah tidak ada di sana. Ekspresinya berubah saat dia menggerakkan tangannya untuk menangkisnya, tetapi petir merah itu tiba-tiba memasuki tubuhnya melalui lengannya. Petir merah menyambar langsung ke tubuhnya dan masuk ke kesadarannya menyebabkan penglihatannya menjadi kabur. Ini hanya berlangsung beberapa saat sebelum dia kembali normal, tetapi sekarang ada sedikit ketakutan di matanya. Kebingungan ini menyebabkan perisai es di sekelilingnya melemah. Tanpa kendali wanita tua itu, perisai es menyerap sebagian kerusakan yang menyebabkannya runtuh. Sisa ledakan menghantam wanita tua itu secara langsung. Pada saat itulah wanita tua itu tersadar kembali.
Dia mendengus dingin dan jubah putihnya mengembang. Dengan beberapa suara letupan, ledakan boneka itu terhenti oleh formasi misterius di jubah putihnya. Begitu asap menghilang, wanita tua itu menghirup udara dingin. Dia kembali ke menara esnya tanpa sepatah kata pun dan hendak pergi. Tapi sudah terlambat. Sebelumnya, ketika Wang Lin mengeluarkan boneka itu, dia membuat keputusan. Saat ini dia berada di titik hidup dan mati. Wanita tua itu jelas bukan seorang kultivator pembentukan jiwa tahap awal. Dia kemungkinan besar berada di puncak tahap pertengahan. Teknik wanita tua ini pasti mengandung wilayah kekuasaannya, jadi jika dia tertangkap, itu akan terlalu berbahaya. Kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka terlalu besar, jadi meskipun dia berlari, dia tidak lebih cepat. Tatapan mata Wang Lin menjadi tegas saat dia membuat keputusan. Dia harus menyelesaikan ini dengan cepat, atau begitu kultivator Xueyu lainnya tiba, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Ia harus meraih kemenangan secepat mungkin sebelum wanita tua itu menganggapnya sebagai ancaman. Wang Lin sama sekali tidak ragu-ragu. Saat dia melempar boneka Nasen Soul, dia menarik napas dalam-dalam dan seutas benang tipis perlahan keluar dari tangannya. Sekuil hukuman ilahi. Selain itu, dia juga bisa bersembunyi di dalam manik yang menentang surga. Namun, itu adalah pilihan terakhirnya karena dia lebih suka menggunakan sedikit hukuman ilahi ini daripada membiarkan wanita tua itu melihat manik yang menentang surga. Manik yang menentang surga adalah rahasia yang paling terjaga dan tidak boleh diungkapkan. Namun, jika dia tidak memiliki sedikit pembalasan ilahi ini, dia tidak punya pilihan selain memasuki manik yang menentang surga. Wang Lin memanfaatkan momen ketika wanita tua itu linglung oleh alam ji untuk mengaktifkan sedikit pembalasan ilahi. Potongan pembalasan ilahi ini adalah kartu as Wang Lin yang telah membantunya bertahan hidup melewati banyak krisis. Tetapi demi tetap hidup, ia masih menggunakannya hingga kini. Bukannya dia tidak mempertimbangkan untuk menggunakannya untuk mengancamnya, itu karena ada banyak kultivator Xueyu di sini. Dia bisa mengancamnya, tetapi begitu dia pergi dan membawa kembali lebih banyak kultivator, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jadi, situasi yang ideal adalah membunuhnya dengan sedikit pembalasan ilahi sebelum dia menyadarinya. Meskipun dia merasa sedikit patah hati saat menggunakannya, Wang Lin bukanlah orang yang bimbang. Sepotong pembalasan ilahi menghilang dan awan merah muncul di langit. Awan-awan ini muncul dengan sangat misterius. Dalam sekejap awan-awan merah menutupi langit. Sedangkan aura biru tua itu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan awan merah. Aura biru tua itu bergerak menjauh dari awan-awan merah seolah-olah tidak berani menghalangi jalan mereka. Inilah pemandangan yang disaksikan wanita tua itu saat dia pulih dari serangan Wang Lin. Dia tidak langsung menyadari apa ini, tetapi saat dia melihat awan merah, dia merasa takut, jadi dia tidak ragu untuk bersembunyi di dalam menara es. Pada saat ini, kupu-kupu merah berjubah putih menatap awan merah dengan tatapan ingin tahu. Pria setengah baya yang sakit-sakitan di belakangnya tiba-tiba menjadi sangat waspada. Penampilannya yang sakit-sakitan itu benar-benar menghilang saat ia menatap awan-awan merah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia benar-benar meninggalkan pekerjaannya melindungi Red Butterfly untuk pergi ke awan merah. Wajah Wang Lin pucat dan tangan kanannya gemetar saat melihat wanita tua itu melarikan diri ke menara es. Matanya berbinar saat dia mengendalikan awan merah dan menunjuk ke menara es. Tiba-tiba, sambaran petir merah muncul di awan merah. Petir merah ini sangat cepat. Pada saat yang hampir bersamaan, petir itu mendarat di menara es. Seberkas petir merah itu tampaknya telah memicu seluruh awan. Suara gesekan dapat terdengar di dalam awan saat petir merah berkumpul membentuk sambaran petir ungu setebal lengan sebelum jatuh dari langit. Wanita tua itu hendak menghindar ke dalam menara es ketika ia menyadari bahwa sekelilingnya terkunci oleh suatu kekuatan penghancur yang membuatnya tidak dapat bergerak. Ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka akan mendapat balasan dari Tuhan ketika dia mengejar seorang junior Nasen Soul. Betapapun bodohnya dia menyadari bahwa ini adalah hukuman ilahi yang mistis. Pembalasan ilahi ungu menghantam menara es. Menara es dan wanita tua itu menghilang tanpa jejak. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap penuh penyesalan pada pembalasan ilahi. Namun, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk berlama-lama, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Namun, setelah bergerak sejauh 100 kaki, ia menyadari adanya indera ilahi yang kuat menyapu dirinya. Pada saat itu, topi jerami di kepalanya bersinar dan indera ilahi itu segera menghilang. Tiba-tiba, energi panas memancar dari kepala jerami dan memasuki kepalanya. Itu menunjukkan gambar pria paruh baya yang menghancurkan naga yang mendekat dengan cepat.
Wang Lin ketakutan dan tidak sempat terkagum-kagum dengan kemampuan si topi jerami. Dia segera mengarahkan jarinya ke alisnya dan menghilang ke dalam ruang manik-manik yang menentang surga. Setelah petir ungu pembalasan ilahi menghancurkan menara es dan wanita tua itu, petir itu mulai menghilang perlahan. Awan merah di langit juga mulai menghilang. Tetapi tepat pada saat ini, pria paruh baya dari Suzaku tiba. Matanya tampak gila saat dia menatap awan merah itu. Kemudian dia mengeluarkan suara gemuruh dan aura yang tak terbayangkan menyebar dari tubuhnya. Tiba-tiba awan merah yang menghilang itu mulai bergerak lagi. Seolah-olah awan itu mencoba untuk memadat sekali lagi. Namun, tanpa sedikit pun hukuman ilahi yang membimbingnya, awan merah itu tidak dapat lagi memadat lagi. Pria parubaya itu sangat khawatir dengan awan merah itu. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka baginya. Jika ia melewatkan kesempatan ini, ia tidak tahu apakah ia akan pernah menemukan sesuatu yang baik ini dalam hidupnya lagi. Namun, awan merah itu tidak bisa lagi mengembun, dan dia hanya bisa menyaksikannya menghilang. Rasanya seperti melihat gunung emas dan perak di hadapanmu, tetapi saat kamu mengulurkan tangan untuk meraihnya, kamu menyadari bahwa ada celah yang tidak dapat diseberangi antara dirimu dan gunung itu. Dengan cemas, lelaki paruh baya itu menggigit jarinya dan menggambar simbol-simbol darah. Simbol-simbol itu terbang satu persatu ke awan-awan merah. Secara bertahap, semakin banyak simbol darah memasuki awan merah. Akhirnya, kecepatan awan merah menghilang tampak melambat. Pria paruh baya itu rileks sejenak sebelum wajahnya menjadi jelek lagi. Awan merah sudah sangat lemah dan hampir menghilang, tetapi mereka distabilkan oleh simbol darah. Namun, aura biru tua tiba-tiba menyerbu masuk karena sekarang lebih kuat dan mempercepat hilangnya awan merah. Melihat awan merah itu dengan cepat menghilang hingga hanya tersisa satu, lelaki paruh baya itu mengeluarkan raungan marah saat ia menyerbu ke tengah-tengah awan itu. Saat tubuhnya memasuki awan merah, kilatan petir ungu memasuki tubuhnya. Dia merasakan sakit tetapi juga sangat nyaman saat petir menyambarnya. Namun, ini hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat karena awan merah dengan cepat menghilang. Pria paruh baya itu menatap langit dengan tercengang, wajahnya sangat muram. Sebelumnya, ketika indera ketuhanannya menyapu, dia hanya menemukan menara es dan cahaya keemasan. Cahaya itu menyebabkan indera ketuhanannya merasakan sakit, jadi dia mundur. Setelah itu, dia tidak bisa merasakan cahaya keemasan itu lagi. Setelah merenung sejenak, dia menggenggam tangannya dan berteriak, "Rekan kultivator yang mendapatkan pembalasan ilahi, saya Oji dari Suzaku. Saya ingin meminta rekan kultivator untuk mendapatkan pembalasan ilahi lagi. Saya akan memberi Anda hadiah yang besar." Setelah sekian lama dan masih belum ada respons, lelaki parubaya itu mendesah. Ia mengulurkan tangan dan meraih udara. Terdengar teriakan saat lengan raksasa yang diselimuti aura biru terbang ke arahnya. Lengan itu mendarat di tangannya dan kemudian berubah menjadi debu. Makhluk ular itu hanya memiliki satu lengan. Ekspresi Red Butterfly tenang, tetapi ada jejak kemarahan yang tersembunyi. Pria paruh baya itu mendengus dingin dan berkata perlahan, "Jika bukan karena binatang sialan ini yang menghancurkan keberuntunganku, maka aku pasti bisa menyelesaikan teknikku hari ini. Aku sudah sangat murah hati dengan hanya mengambil satu lengan." Kupu-kupu merah, ingatlah ini baik-baik. Kupu-kupu merah tidak berbicara. 7 orang di belakangnya hanya berani bersikap diam dan marah. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pria parubaya itu bergerak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Red Butterfly. Dia sekali lagi tampak sangat sakit-sakitan. Hampir semua kultivator dari aliansi 4 sekte tewas pada tahun setelah pertempuran. Hanya sedikit yang cukup beruntung untuk tetap bersembunyi di Xueyu yang baru. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah tinggal di sana selama setahun, Red Butterfly mengikuti pria paruh baya itu ke Suzaku. Adapun kuali hujan, tidak peduli seberapa keras para kultivator Xueyu mencari, mereka tidak dapat menemukannya. Mereka percaya bahwa kuali itu berada di tangan para kultivator aliansi 4 sekte yang masih hidup. Setelah Xueyu mengambil alih negara, sejumlah besar manusia dari Xueyu yang asli bermigrasi ke sana. Salju terus turun, menyebabkan Xueyu yang baru menjadi dingin selamanya. Satu persatu, menara es yang unik bagi Xueyu muncul. Setelah 3 tahun, tanah ini sepenuhnya menjadi milik Xueyu. Waktu berlalu dengan cepat. 5 tahun kemudian, di suatu tempat yang berjarak 30,000 km dari perbatasan Xueyu, cahaya berwarna pelangi berangsur-angsur mengembun.